mungkin ada beda halaman tentang menghadapi orang-orang yang salah. Orang-orang yang salah. Ini ada di hadis sahih diriwayatkan bahkan di halaman 26 ya. Halaman 26. Ini juga masih seputar teori ilmu sosial. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i. Terjemahnya di halaman 27. Ada seorang alim soleh berderma kepada zania, semacam orang nakal ya. Tentu jadi gunjingan yang tidak sedap. Hari berikutnya berderma lagi kepada pencuri, tentu memantik gunjingan lagi. Berikutnya berderma lagi kepada orang kaya, tentu ini pun dikritik banyak orang. Orang alim tadi tetap memuji Allah dan menyerahkan urusannya kepadanya. Namun secara ilmiah, si alim ini memberi argumentasi bahwa sedekahnya kepada zania agar tidak melakukan zina lagi, kepada pencuri agar tidak mencuri lagi, kepada yang kaya agar mau niru kebaikan sedekah. Jadi misalnya gini, orang sampai menjual diri kan karena nyari uang. Terus si orang alim tadi, udah kamu tak kasih uang, tapi tidak usah melakukan itu. Orang ingin nyuri kan juga karena nyari uang, udah kamu tak kasih uang, tapi tidak usah mencuri lagi. Artinya gini, hukum sosial itu gimana itu kan, masa misalnya kalau sampean ustadz masih amati terus ngasih orang gitu kan dianggap order kan ya resiko kan. Tapi barokahnya ngasih, mungkin terus orang itu simpati sama ustadz ingin tobat. Itu kan nggak pernah ada ukurannya. Tapi nggak usah dicoba, kalau dicoba jangan-jangan memang ingin mau makai kan ya ribet. Artinya ini cerita loh, ini diceritakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena ilmu sosial itu ukurannya kan, ya sudah nggak usah diputuskan, namanya sesuatu yang sosial itu nggak usah dipakamkan. Makanya saya kemarin yang pas ngaji sama Kagama, saya berteman Pak Rektor ini baik apa enggak ya tidak tahu. Bisa saja tidak baik, karena kenal Rektor UGM kan bisa saya sombong, keren. Wah kalau menyebabkan sombong kayaknya ini tidak baik, saya kenal Rektor kan. Tapi kalau menyebabkan kebaikan yang lebih masif, lebih besar kayaknya baik. Ya tapi ini ilmu sosial, jadi dilihat saja perilaku saya berikutnya. Barang kenal rektor atau kampus yang nggak maju nyepelekan, karena mentang-mentang kenal rektor UGM, berarti kenal ini yang tidak baik. Tapi barokahnya kenal kemudian kurangi pasar gelap tadi ya. Mungkin jadi baik. Jadi ilmu sosial kira-kira seperti itu. Saya sering kenal menteri ya dekat kadang-kadang. Ya saya sering bilang ke istri saya dikatakan syukur ya syukur karena bisa melakukan kebaikan lebih masif, lebih general ya, lebih banyak. Tapi saya sebagai manusia jangan-jangan menjadi sombong karena kenal pejabat. Nah kira-kira perasaannya kiai orang baik ngadepi ilmu sosial itu seperti itu. Jadi nggak perlu ada jawabannya Pak Rektor kalau masalah ilmu apa? Sosial tadi. Baik kita dengan sesama orang baik maupun sama orang nggak baik, sesama non muslim itu ukurannya hubungannya kita dengan Allah Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup, itu bahwa ada sahabat disuruh tabiin itu generasi setelah sahabat. Sifli wajah Rasulillah, tolong beritahu saya kayak apa wajahnya Nabi. Itu sahabat ini nangis. Kenapa engkau nangis? Saya tidak pernah lihat wajahnya Nabi. Loh, Anda kan sahabat, iya berpuluh-puluh tahun saya dari Nabi, tapi tidak lihat wajahnya. Ada yang ditanya langsung cerita, wajahnya gini, gantengnya begini, senyumnya gini. Terus ditanya, kenapa kamu enggak lihat wajahnya Nabi yang Anda sahabat? Saya tuh saking hormatnya, jadi tidak berani melihat. Yang satu saking senengnya saya melihat terus, jadi yang satu bisa sama-sama niat hormat, tapi cara perilakunya beda. Nah, contoh kedua ini agak menyinggung Anda, tapi semoga agak tersinggung. Ada sahabat yang nggak pernah sowan Nabi, jadi kalau jamaah sering dia makmum Nabi, dia nggak pernah sowan. Kenapa ya? Takut. Jadi dia datang jamaah saja tapi tidak sowan. Ada yang senang sowan karena bisa komunikasi, bisa tanya. Ada yang milih nggak sowan, takut ganggu. Jadi artinya hukum sosial ini ukurannya enggak. Jadi misalnya itu tadi. Misalnya ada orang jadi rektor di UGM atau UI atau jadi dekan. Kalau sering pulang kampung baik enggak? Ya mungkin baik biar ngerti kampungnya kayak apa. Meskipun prestasi di Jogja jangan-jangan kampungnya terbelakang. Dari segi itu baik. Tapi dari segi sering pulang kemudian di situ ada ketua sete atau ketua kampus-kampus yang enggak maju. Jadi mahjub. Gara-gara ini sering pulang, aktor-aktor di situ ini tenggelam. Baik enggak sering pulang lah kira-kira gitu. Karena kalau sering pulang, lakon-lakon di situ bintangnya jadi tenggelam. Sampai-sampai kamu situ mau nunggu apa saja keputusannya, nunggu Pak Rektor pulang, Pak Dekan pulang, profesornya. Ini kan penggoblokan massal ini karena urusan gitu aja kok nunggu. Tapi kalau nggak pernah pulang juga orang komplain. Wah mentang-mentang jadi orang besar lupa kampung. Itu kan nggak ada. Nah di sini kenapa semua nabi itu diajarkan dan disuruh mengajarkan tauhid. Semuanya tunggal mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW.
Tapi syariat sosialnya beda. Ya kira-kira logikanya gitu. Karena nggak ada batasan. Gaya sosialnya kan beda. Ya saya sering menyontohkan, mungkin ibu-ibu ini agak tersinggung. Kalau dibalik, Nabi Sulaiman itu istrinya banyak, Nabi Dawud ya banyak. Nabi Ibrahim hanya dua, Nabi Musa yang terkenal satu. Kalau dibalik, perempuan itu kaum lemah. Nolong orang satu baik. Kalau dua ya mestinya lebih baik. Kalau empat, ya lebih baik. Kalau pakai teori itu. Tapi kalau teorinya dibalik, satu orang saja terlantar. Apalagi dua. Kamu milih mana? Kalau bapak-bapak milih yang pertama. Nolong satu orang, baik. Kalau dua, lebih baik. Kalau tiga, provokator. Tapi kalau dibalik, satu orang saja terlantar. Apalagi dua. Berarti satu orang saja sudah buruk. Apalagi dua. Apalagi. Nah seperti ini nggak usah diputuskan karena ini seperti kita misalnya tidak pede bisa didik anak. Ya sudah jangan banyak-banyak. Anak dua saja belingnya minta. Tapi kalau kita pede didik bisa anak baik, kita memperbanyak jumlah orang baik ketika anak kita baik. Seperti ini tidak usah dipagemkan. Jadi saya punya sekian contoh orang-orang dulu ngadepi orang-orang yang nyun sewu nakal itu ya beda-beda. Ada yang milih menjauhi orang nakal supaya nggak dicap distigmasi bagian dari orang. Ada yang kerso nemanin sebagai proses dakwah, proses mendidik. Ya seperti itu nggak usah gaya-gayaan niru atau tidak niru ya sudah lah itu ilmu sosial. Pertanggung jawabannya dingersani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada sahabat yang saking hormatnya Nabi nggak berani melihat. Ada yang saking cintanya bisa melihat detail sampai bisa mensifati alisnya kayak apa, pipinya kayak apa. Nah, saya mohon supaya perdebatan tentang cara apa ya sosialisasi agama atau kebaikan atau moral tidak usah diperdebatkan karena ini tidak menyangkut akidah, tidak menyangkut apa tahu. Ya kayak kita lah saja pakaian hem begini bagus juga gitu. Ya bagi orang Indonesia mungkin ada orang yang ulama itu namanya Abdul Hasan Asadili itu ulama besar yang kalau mungkin kalau sekarang tuh naiknya Alphard pakai pakaian paling mahal kemana-mana pakai pakaian paling mahal pakai mobil paling mahal padahal ulama besar ke kampung-kampung desa-desa ketemu ulama yang pakaiannya sederhana agak kumuh gejolak-gejolak kan kamu itu ulama kok tidak sederhana mau pakai baju sederhana kamu itu ulama kok sederhana ngawur sekali. Barokahnya saya meliti gini, mewah gini. Umatku ora kepikiran nyangoni. Umatku ora kepikiran nyangoni. Kok gayane tawaduk ngene, malah wong kepikiran nyangoni. Akhirnya terus ya juga gitu. Maksudnya ini ya kayak Pak Mujid misalnya melas gini kan orang wah. Itu kan. Tapi terus si yang ulama sederhana juga komplain. Kalau ulama kayak kamu semua itu orang miskin ya, ngenes gitu. Nah ini cerita sosial, gak ada jawabannya kan apa? Imam Syafi'i dulu ini cerita terakhir saya. Imam Syafi'i dulu itu pengagum orang miskin. Dia punya guru selalu orang miskin. Setelah datang ke Imam Malik, dia itu guru yang mewah, cara hidup mewah. Mulai komplain ya ini kiai kok mewahnya. Setelah itu Imam Malik setelah ilmunya dianggap cukup mengasihi Imam Syafi'i. Sudah kamu datang ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah datang ke sana itu emas kiloan lantaan itu Pak Rektor itu di meja. Kalau ngitung uang di meja. Uang ratusan juta atau ngitungnya di meja tamu. Ada tamu ya dibiarin tetap di meja. Jadi satu peti pindah ke peti yang lain. Ya tapi maaf. Saya sama Imam Malik ada cocok malah ketemu orang ini. Aduh, ngeri lagi. Karena ini orang alim ya dia tahu. Apa? Kamu heran sama orang alim kaya? Iya. Sama orang soleh kaya? Iya. Ya sudah, kalau orang soleh gak boleh kaya ini tak kasihkan pencuri, tak kasihkan orang nakal, biar dipakai dugem, dipakai maksiat. Jangan jenengan saja yang punya, biar dipakai yang positif. Berarti boleh orang alim kaya pun boleh. Semenjak itu Imam Syafi'i mindsetnya berubah. Ternyata kalau orang baik yang kaya kan manfaatnya kan baik. Tapi kalau yang kaya orang nakal kan bahaya kan. Negara ini juga kata Pak Rektor tadi, kalau moral bangsa ini tidak baik kan semua sarana negara bisa dipakai untuk tidak baik. Jadi kalau pejabatnya baik kan sarana ini untuk kebaikan. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai berpikir. Sampai beliau saking overnya itu bilang, orang soleh wajib kaya sampai bilang. Sampai yang miskin tersinggung. Diwajibkan enggak, kalau enggak takbir kan enggak bisa kaya. Tapi itu betapa ilmu sosial itu ngalami perubahan juga. Ngalami perdebatan. Nah, jadi kalau ada kiai yang di Indonesia kan banyak. Kiai yang pakai alfat, kelihatan kaya. Itu ada ilmunya. Dan umatnya ada kepikiran nyangon. Yang ribet sudah kelihatan kaya masih butuh disangon. Itu ribet gitu. Tapi ini kan sosial ya, jadi nggak ada batasannya.
yang terkenal ya Abu Hasan Asyadili yang di Indonesia ditutur Bapak Syadili. Itu terkenal sekali penampilannya. Akhirnya terus dua ulama ini betul-betulkan. Kamu berpenampilan sederhana, tapi bikin umat kamu merasa harus nyaman kamu. Bagus di tawaduk, tapi tidak bagus di mari umat mikir gue. Kamu yang kelihatan kaya, ini bagus di umat gak kepikiran nyangoni, tapi umat ngenes berkorok dia juga yang ngono. Nah setelah itu ya selesai, artinya selesai itu ya dianggap ilmu sosial yang monggo saja lah ini ranah sosial, kamu boleh apa saja, yang penting bertanggung jawab mengersani Allah Subhanahu. Jadi saya sendiri sebagai kiai juga pernah kepikiran kalau ngaji itu serius. Tapi bapak itu pernah bilang gini, Kak, coba nak jadi kiai nak ngaji guyon aja. Kenapa Pak? Umat terus kakean utang, terus sumpek. Wes sumpek bareng ngaji, kok sumpek nomeneh. Kata bapak saya gitu. Jadi